Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ya teman-teman. Kali ini masih tetap berjudul Selendang Merah. Cerita kali ini memasuki part yang ke-6. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Namun untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sri Kandi berteriak murka dan menutupi wajahnya. Sementara itu, Aji yang berdiri di belakangnya terlihat kebingungan. Sri Kandi mengempaskan tangannya dengan kasar, membuat Zaki terdorong mundur. "Manusia jahanam!" teriak Sri Kandi. Ucapan itu berhasil menyungkingkan senyuman Zaki. Dia membuka telapak tangan berisi kelereng merah yang memancarkan hawa panas dan cahaya terang. Sri Kandi terlihat kebingungan. Wajahnya menunjukkan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan pandangan penuh amarah, Sri Kandi mengibaskan tangannya tepat ke depan wajah Zaki. Zaki yang sedari tadi gemetaran pun bersyukur kakinya kehilangan kekuatan pada saat yang tepat. Dia jatuh hingga terduduk di tanah terhindar dari kuku-kuku tajam Sri Kandi itu. "Bola itu," ujar Sri Kandi geram. "Mesti namung kaleresan. Kebetulan sudah ratusan tahun lamanya dia sudah lenyap," teriak Sri Kandi tepat di depan wajah Zaki. Sekali lagi tangan Sri Kandi terangkat, kembali bersiap menancapkan kuku-kuku tajamnya pada tubuh Zaki. Sesaat berikutnya, pintu kayu yang menghubungkan tempat itu dan Paku Jaran Sewu kembali muncul dari udara kosong. Pintu kayu penuh ukiran tanaman yang menjalar itu mulai terbuka. Perhatian Sri Kandi dan juga Aji teralihkan oleh kemunculan pintu yang begitu tiba-tiba terbuka. Muncul ujung benda tajam yang menyerupai pedang kayu dari balik celah pintu yang belum terbuka sepenuhnya. "Zaki!" teriak suara dari balik pintu. Mendengar suara itu, tanpa pikir panjang, Zaki segera berlari ke arah Aji. Dia mengarahkan kelereng di tangannya tepat di depan wajah Aji. Saat itu juga Aji segera mengangkat kedua tangan mencoba melindungi diri dari kilatan cahaya yang menyinari tubuhnya. Namun, dengan cekatan pula, Zaki mencoba meraih tusuk konde yang Aji jatuhkan ke tanah. Dari arah belakang, Sri Kandi tampak menjulurkan leher panjang, seperti ular yang siap memakan mangsanya. Mulutnya terbuka lebar di sebelah tubuh kecil Zaki. Raungan kelaparan terdengar dari mulut yang mengeluarkan bau tajam. Kedua kacamata Zaki kini basah oleh air liur menyengat yang menetes dari mulut Sri Kandi. Zaki hanya bisa terdiam pasrah menatap kegelapan yang menganga di depannya dengan pandangan yang sangat ketakutan. Tepat sebelum Sri Kandi mengatupkan rahang dan melap Zaki, Tinfa kemudian keluar dari balik pintu. Berbekal pedang pendek di tangan, Tinfa memberikan tebasan panjang di sepanjang pipi Sri Kandi sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Sri Kandi kemudian tertunduk melihat darah hitam yang kembali mengalir deras dari wajahnya. Kali ini sayatan itu berada di pipi yang berlawanan dari sayatan sebelumnya. Napas kencang terus terdengar bersamaan dengan teriakan panjangnya yang tidak kunjung berhenti. Melihat Sri Kandi ini mulai mundur, Aji dan juga Zaki berlomba-lomba mengais tanah berpasir mencari tusuk konde itu. Aji berhasil menemukan sebuah benda kecil dan tersenyum sesaat, lalu dengan bangga mengangkat benda di tangannya tinggi-tinggi hingga berjingkrak-jingkrak. Namun, dalam sekejap mata air mukanya berubah kecewa.
Saki sudah berada tepat di depan daun pintu bersama Tinva dan Pak Emil. "Ayo Ki, cepetan," ujar Pak Emil. Saki melangkah masuk ke ruangan. Di tangan kanannya tampak tusuk konde yang sempat direbut oleh Aji. Sejenak Saki berbalik dan juga memandang Aji yang masih tertunduk di tanah. Kedua daun pintu di depannya mulai tertutup. Sekilas Saki bisa melihat ekspresi marah Aji. Menyadari tatapan Saki terarah padanya, Aji pun mengangkat tangan menunjukkan gulali yang Saki jatuhkan ke tanah. Sontak terdengar suara teriakan melengking. Pintu itu pun tertutup nyaris bersamaan dengan serangan putus asa dari Sri Kandi yang mengayunkan kedua tangannya penuh amarah. Akar-akar yang menghiasi pintu kembali bergerak. Kali ini akar-akar itu saling melilit menciptakan sebuah jalinan kokoh di sepanjang lebar pintu, membuat pintu itu mustahil untuk dibuka. Cahaya kecil dari celah pintu juga segera menghilang, meninggalkan mereka dalam lorong gelap Pakunjaran Sewu. Ketiganya terduduk lemas di balik pintu. Napas mereka terengah-engah seraya saling pandang. "Kamu gak apa-apa, Saki?" tanya Pak Emil sambil memeriksa seluruh tubuh Saki dengan panik. Saki membetulkan kacamatanya dengan tangan masih gemetar. "Gak apa-apa, Pak." Mata Saki tampak berair. Kelegaan yang dirasakan membuatnya menurunkan penjagaan. Semua kejadian yang baru saja terjadi benar-benar membuat emosinya memuncak. Dengan cepat Tinva memberikan sebuah pelukan hangat. "Gak apa-apa Ki, cup," ujar Tinva. Untunglah Saki tidak berlarut-larut dalam tangisannya. Dia sadar bahwa saat ini mereka masih dekat dengan marbahaya. Ketiganya harus kembali berjalan melalui lorong-lorong penuh pintu di Pakunjaran Sewu. Di tengah kesedihannya, Saki menceritakan kejadian yang dialami di balik pintu. Tentang kakaknya, tentang bagaimana dia bisa lolos dan ingatannya yang telah dimanipulasi. Di sisi lain, Tinva terlihat sedih mendengar cerita Saki, terutama tentang tabiat asli kakaknya itu. Sementara itu, Pak Emil terdiam dalam pikirannya sendiri. Sekilas dia terlihat melamun memikirkan hal lain. "Itu pedang apa?" tanya Saki, menunjuk pedang yang digenggam oleh Tinva. Tinva terlihat bingung mendengar pertanyaan Saki. "Oh, ini bukan pedang," katanya, menyodorkan benda itu ke depan wajah Saki. "Kamu gak tahu ini apa?" Saki mengamati baik-baik benda di depannya, lalu mengangkat benda serupa yang dia miliki walaupun berukuran lebih kecil. "Ini?" tanya Saki sambil menunjukkan tusuk konde yang ada di tangannya kepada Tinva. "Iya, tadi waktu aku sama Pak Emil cari kamu, kami lihat pintu tadi. Kelerengnya bersinar terang di depan pintu itu." "Terus kamu coba buka pakai itu?" tanya Saki lagi ingin jelas. "Awalnya kami coba tarik tapi nggak terbuka. Terus Pak Emil bilang coba pakai ini." "Pak Emil?" tanya Saki, sedikit berbisik dan melirik ke belakang, membuat Tinva mengangguk polos. Pak Emil tidak terlihat memperhatikan percakapan keduanya. Dia terus celingkukan ke sana kemari sambil terus berjalan melalui lorong panjang yang tidak pernah berakhir di dalam kesunyian. Ketiganya kembali terdiam, kini hanya terdengar suara langkah mereka di lantai berbatu yang becek. Perlahan mulut ketiganya mulai bergetar, angin dingin mulai merangsek masuk mengembuskan nyala lilin di tiang-tiang di sekitar mereka. "Awas!" teriak Pak Emil langsung memeluk keduanya. Dari depan mereka datang bayangan kelam bagai ombak yang menyapu. Angin dingin yang menggetarkan tulang mengembus membuat semua nyala lilin segera padam. Ketiganya berjongkok di lantai yang basah seraya menutup mata. Lolongan yang datang bersamaan hembusan angin hanya berlangsung sesaat, lalu suasana kembali hening. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara benturan benda keras yang berirama, dan semakin lama malah bertambah kencang.
Tampaknya apa yang mereka takutkan kembali terdengar. "Suara apa itu?" tanya Tinva terdengar takut. Pak Emil berdiri dan juga mengangkat tangannya, serta berdiri di antara sumber suara dan kedua siswanya. Dia terlihat waspada. Di sisi lain, Zaki tampak mengernyitkan matanya mencoba melihat di tengah kegelapan. "Zaki?" ujar Pak Emil. "Iya Pak," Zaki menjawab dengan sedikit terkejut. "Keluarin tusuk konde yang ada di dalam saku kamu," perintah Pak Emil. Zaki mulai curiga mendengar perintah Pak Emil. Di depannya tampak sekilas cahaya kemerahan yang muncul dari dalam kantong Pak Emil. Zaki pun langsung mengerti benda apa yang ada di kantong Pak Emil. Zaki mengangkat tusuk konde yang dia miliki dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Angin tadi telah lama berhenti. Udara yang kering dan juga hilangnya suara dentuman yang mereka dengar membuat kegelapan di sekitar semakin terasa mencekam. Ketidakpastian mengenai hal yang akan menyambut mereka membuat bulu kuduk kembali berdiri. Mereka tahu kegelapan di Pakujaran Sewu bisa melahap mereka kapan saja. Suara melengking yang begitu tinggi bisa terdengar dari ujung koridor. Suara yang kembali membuat darah dalam tubuh Zaki membeku dan mengingatkannya pada sosok Sri Kandi. Bedanya, kali ini suara itu terdengar jauh penuh dengan murka dibanding sebelumnya. Amarah Sri Kandi sudah melesat dan juga membangkitkan rasa pilu yang bisa dirasakan oleh ketiganya. Dari kegelapan, mereka bisa merasakan ada yang mulai datang, sesuatu yang bergerak cepat dan berpilin di suatu titik untuk memangsa mereka. Sigap Zaki kemudian bergerak mendorong Tinva ke arah berlawanan, sekaligus menolak uluran tangan Pak Emil dan berlari ke arah yang berlawanan. Keduanya kini berlindung di balik tiang batu yang dipenuhi oleh lumut hitam. Pak Emil menatap mereka penuh kebingungan bercampur emosi. Tinva juga terlihat terkejut dengan keputusan Zaki. Kedua sisi kini dibatasi oleh makhluk yang mereka hindari. Sebuah gumpalan kain merah bercampur cairan hitam. Gumpalan itu menjadi padat dan kini berbentuk menyerupai cakar tajam yang bergerak ke sana kemari mencari kehadiran mereka. "Kenapa kita pisah dari Pak Emil?" tanya Tinva. "Kita nggak boleh pisah lagi. Kita belum tahu Bimo di mana. Kita juga nggak tahu kan kenapa Pak Emil bisa ada di sini. Tapi mungkin dia juga ada di sini dengan alasan buruk," kata Zaki begitu gusar. Tinva memandang Zaki penuh iba. Bagi Tinva, rasa tidak percaya Zaki muncul karena kegelapan Pakujaran Sewu yang telah mengelabuinya. Hal yang berbanding terbalik dengan kepercayaan yang dia berikan kepada Tinva dan Bimo yang tidak dikenalnya dengan baik. "Awas!" teriak Pak Emil dari seberang. Tiba-tiba kedua matanya Tinva ini melotot. Dia melihat gerakan bagai ular di balik punggung Zaki. Gumpalan kain itu muncul seumpama ular yang bersiap melahap mangsanya. Naluri Tinva kini bereaksi terlebih dahulu. Dia menarik tangan Zaki dengan kasar. Keduanya berlari menuju pintu terdekat. Sebuah pintu kayu dengan jendela kecil ditutupi jeruji yang menyerupai seluruh pintu ruangan di sepanjang koridor. Zaki dan juga Tinva akhirnya bernapas lega ketika pintu itu terbuka dengan mudah dan segera menutupnya lagi. Dari balik pintu terdengar suara cakaran ketika gumpalan itu menghantam pintu kayu. Di dalam ruangan di balik pintu, keduanya menutup mata. Mereka tidak menyangka akan ada cahaya yang menyilaukan seperti tadi. Sekitar 3 menit berselang, akhirnya Tinva memberanikan diri membuka mata. Begitu pula dengan Zaki yang berada di sampingnya. Mereka bisa melihat langit biru yang indah. Dari dekat tercium bau rumput yang baru saja dipotong.
Sesekali, mereka mendengar burung-burung kecil yang hinggap di pohon bersiul riang. Keduanya kini telah berada di luar, diapit oleh dua gedung yang terlihat tidak asing. Dari jendela yang terbuka, mereka menduga gedung di depan sebagai sebuah barak kecil. "Kita di mana?" tanya Tinva. Saki mengamati sekitarnya yang dipenuhi oleh rerumputan. Di sebelahnya tampak sebuah petak beratap tempat baju-baju dijemur. Ada perasaan familiar yang mengantuinya. Tidak lama kemudian, pintu di belakang mereka kembali terbuka. Keduanya segera melompat ke belakang. Pak Emil berdiri dan kembali menutup pintu di belakang, tetapi Saki membuka dan juga mengintipnya. Awalnya Pak Emil mencoba mencegah, tetapi kini dia juga terkejut melihat apa yang ada di balik pintu sebuah bak mandi besar di satu sisi bangunan. Di sisi lain terlihat bilik-bilik kecil seperti toilet umum. Kamar mandi besar itu terlihat kosong. "Aku tahu kita di mana," ujar Saki tiba-tiba. "Ini asrama sekolah kakakku, nunduk," ujar Pak Emil, membuat ketiganya refleks menunduk. Saat itu terdengar suara orang berbincang-bincang penuh bahagia dari dalam gedung. "Kalau kita sudah keluar, kalian harus pergi cari bantuan," ujar Pak Emil. "Bimo masih ada di sana," protes Saki. Kata-kata Pak Emil terpotong ketika di depannya muncul seorang anak kecil. Anak laki-laki berambut kecoklatan itu terkejut melihat ketiganya berjongkok. Dia pun mengikuti dan juga menunjukkan senyum lebar di depan Pak Emil. "Pak Guru lagi main petak umpet?" tanyanya sambil mengamati seragam yang dikenakan Pak Emil. Pak Emil masih terdiam dengan mulut terbuka lebar, sedangkan si anak kecil masih terus mengamatinya. "Pak," si anak kecil mengamati nama yang terjadi di seragam Pak Emil. Pak Emil?" ujarnya gembira. "Bapak namanya sama seperti abang saya," si anak kecil itu melanjutkan, lalu kembali berdiri saat terdengar suara yang memanggil dari dalam gedung. "Edwin, toiletnya di gedung sebelah ya?" ujar suara itu. "Iya kak," balas Edwin berteriak. Edwin kemudian beranjak berdiri dan membuka pintu gedung toilet di sebelah kirinya. Pak Emil berdiri mencoba mencegah, tetapi gerakannya terhenti ketika melihat sosok mudanya yang berdiri di balik jendela di dalam gedung. Dia bisa melihat apa yang sosok mudanya itu bisa lihat. Pintu toilet yang terbuka menunjukkan isi beberapa lorong gelap Pakunjaran Sewu. Saki dan juga Tinva berdiri dan juga mencoba mencegah Edwin memasuki pintu itu. Tetapi sosoknya lenyap di tali kain merah, sehingga pintu itu segera tertutup. Dalam waktu bersamaan, Saki melompat saking terkejutnya. Dia melihat sosok Sri Kandi muncul di seberang mereka. Lebih tepatnya, berdiri di antara semak-semak di seberang sebuah jalan beraspal kecil. Wajahnya kini kembali terlihat cantik, kebaya merahnya kembali terlihat bersih, walaupun selendang yang biasanya tersemat di bahu tidak terlihat. "Kamu pernah lupa, sekarang takdir kembali menuntunmu untuk menjemput hal yang kau lupakan. Ikatan darah sulit untuk dipisahkan. Datanglah kemari dan aku akan menyatukanmu dengan adik yang kamu cintai." Saki melirik kelereng di sakunya. Rasa panas bisa dirasakan secara tiba-tiba. Dia mengeluarkan kelereng itu dari saku dan kemudian mendekatkannya ke sebuah pot tanaman yang berada di dekat pintu. Tanaman itu bergerak mundur, terlihat ketakutan. "Kita bukan ada di luar," ujarnya. "Pak Emil, ini semua ilusi dari Sri Kandi." Pak Emil masih terdiam dan terus memandang ke arah Sri Kandi. Perhatian Sri Kandi terlihat teralihkan karena keberadaan kelereng itu. Dengan lihai dia menyembunyikan perubahan ekspresi di wajahnya. "Kalian semua punya hal yang telah aku renggut. Aku akan berikan apa yang menjadi hak kalian.
Sama seperti aku akan memberikan apa yang telah dia rindukan. Srikandi mengakhiri kata-katanya. Bersamaan dengan itu, pintu gedung kamar mandi terbuka. Di dalamnya ada seorang wanita berkepang dua, berdiri tersenyum, bahagia, berjalan riang yang membelakangi mereka. Di sebelahnya tampak seorang anak yang digandeng begitu erat. Bimo menengadah dengan mata berbinar, kemudian tersenyum bahagia mengikuti sosok wanita itu. Ada kedamaian yang terpancar dari ekspresi yang ditunjukkan. "Kak Raila, jangan tinggalin aku," ujar Bimo gembira. 3 tahun lalu. "Pergi sana," teriak Kak Raila kencang. Anak-anak yang tadinya berkerumun segera berhamburan. Banyak dari mereka yang masih terus tertawa mengolok-ngolok. Sebagian kecil berteriak ke arah Kak Raila dengan kata-kata tidak pantas, bahkan mempermainkan rambutnya yang dikepang dua. Bimo masih duduk dengan kedua lutut di depan mukanya. Dia terus menangis terseduh-seduh sambil menyembunyikan wajah. Kak Raila memastikan sekali lagi bahwa anak-anak itu telah pergi, sebelum berbalik dan juga berjongkok tepat di sebelah Bimo. Anak laki-laki itu masih terisak dan terus berpaling dari tatapan Kak Raila. Wajahnya yang basah, penuh dengan air mata membuatnya malu menghadap Kak Raila. "Bim," pujuk Kak Raila dengan nada lembut. Isakan Bimo perlahan mulai berhenti, namun dia masih terus menghindari pandangan anak remaja perempuan di depannya. Kak Raila tersenyum kecil. Dia pun mulai mengelus-elus rambut bergelombang Bimo dengan lembut. "Kamu gak apa-apa kan?" tanyanya. Bimo tidak menjawab, walaupun elusan tangan Kak Raila membuat hatinya sedikit lebih lega. Dia sedikit melirik ke arah remaja perempuan di sebelahnya. Kak Raila tampak masih mengenakan seragam SMP. Wajahnya yang berwarna kulit langsat itu, dia pun terus memancarkan senyuman lembut. "Tadi kamu diapain sama mereka?" tanya Kak Raila lagi, masih belum menyerah. Bima menengok ke samping tanpa berkata apa-apa. Kali ini wajahnya sedikit terlihat dari balik tangan yang terpangku di atas kedua lutut. Kak Raila menengok ke arah yang dituju oleh Bimo dan mendapati sebuah benda hitam kecil di tanah. Ternyata seekor kecoa yang sudah mati. "Tadi mereka takutin kamu pakai itu?" tanya Kak Raila, menatap Bimo dengan intens. Bimo mengangguk-ngangguk. Dia sudah pasrah dan bersiap mendapatkan amukan dari Kak Raila. Sejak kecil, dia takut kepada serangga kecil itu. Berkali-kali ayahnya mencoba menghilangkan rasa takut dengan memarahi dan juga meninggalkannya bersama seekor kecoa di kamar. Akan tetapi, usaha sang ayah hanya membuat Bimo makin takut. Kak Raila tidak berkata apa-apa. Dia kini duduk tepat di sebelah Bimo sambil terus mengamati anak tetangganya itu. Bimo kembali mengintip. Kak Raila yang tinggal di sebelah rumahnya hari itu terlihat baru saja pulang dari sekolah. Rambut panjangnya terikat rapi di kedua sisi dan terjuntai tepat di bawah tengkuk lehernya. Wajahnya yang berbintik-bintik coklat memberikan senyum kecil. Tetapi Bimo masih terus diam. Kak Raila menatap ke depan dan mulai berbicara. "Kamu kenapa diem? Takut Kak Raila marahin?" Kali ini Bimo mengangguk-ngangguk cepat sehingga Kak Raila tertawa kecil. Alhasil Bimo memalingkan wajahnya yang terlihat kesal karena reaksi Kak Raila itu. "Bukan, Kak Raila bukan," ketawain Bimo. Ujar Kak Raila cepat dan mencoba menyentuh budak Bimo. Namun Bimo menggerakkan bahu, berusaha mengelak. "Bim, Kak Raila gak bohong." Bimo masih terlihat marah dan tidak percaya dengan kata-kata Kak Raila. "Kalau Kak Raila gak bohong, kenapa Kak Raila tertawa?" bentak Bimo pada akhirnya. Kak Raila terperanjak dan kembali tersenyum. Senyuman tulus yang terlihat dari celah tangan yang membatasi pandangan Bimo. Senyuman yang selalu menyejukkan hati Bimo ketika anak-anak kompleks merundungnya.
Kak Raila bukan ketawain kamu, ujar Kak Raila. Kak Raila tertawa gara-gara Kak Raila ingat sama dulu waktu aku kecil, tambahnya. Kata-kata Kak Raila terlihat membuat Bimo ini menjadi penasaran. Kali ini dia mulai memperlihatkan sebagian wajah Kak Raila secara seksama. Kantong matanya terlihat bengkak setelah menangis terseduh-seduh. Kamu tahu nggak apa yang paling Kak Raila takuti? Bimo berpikir sejenak dan juga menggeleng-geleng. Kak Raila yang selalu menolongnya tidak pernah terlihat ketakutan. Dia selalu menghalau preman yang lebih besar sekalipun. Kak Raila takut sama ruangan gelap, ujar Kak Raila sehingga Bimo terlihat terkejut. Kamu gak percaya ya? Tanya Kak Raila lagi. Bimo kembali menggeleng sambil menunduk. Aku gak pernah lihat Kak Raila kelihatan takut sebelumnya. Bim, di dunia ini semua orang pasti punya rasa takut. Kamu gak usah malu kalau emang takut sama kecoa. Kadang memang rasa takut kita gak bisa dijelasin. Dulu, Kak Raila juga sering ditinggal ibu di ruangan gelap. Kata mereka supaya terbiasa, tapi sampai sekarang juga Kak Raila gak bisa lama-lama di ruangan tanpa lampu. Kalau tidur juga Kak Raila selalu pakai lampu kecil. Bimo kini ternganga. Kak Raila yang dikaguminya ternyata memiliki kelemahan yang tidak dia sangka. Terus Kak Raila gak apa-apa, takut sampai sekarang? Tanya Bimo kembali tertunduk. Kata ayah, laki-laki gak boleh takut sama apapun. Kak Raila terlihat berpikir sejenak, memikirkan dalam-dalam kalimat yang akan dia sampaikan. Ayahmu gak sepenuhnya salah dan gak sepenuhnya benar, katanya sambil memandang Bimo. Eyang Kak Raila bilang begini, semua orang punya rasa takut, mungkin banyak yang tidak bisa hilang sampai mereka jadi orang dewasa. Tapi Kak Raila menghirup nafas dan juga melanjutkan. Yang paling penting itu gimana kita menghadapi rasa takut itu waktu ada yang membutuhkan. Bimo hanya terdiam melongo, mulutnya terbuka dan matanya terlihat sedikit kosong. Kamu ngerti nggak maksud kakak? Bimo berpikir sejenak sebelum menggeleng tanda tidak tahu sehingga Kak Raila kembali tertawa. Gak apa-apa, kalau kamu masih belum tahu sekarang, kamu masih kecil, ucap Kak Raila sambil mengusap kepala Bimo tanda sayang. Yang penting, kamu jangan pernah lupa kata-kata tadi. Kak Raila tersenyum lebar, senyuman tulus yang memancarkan kebaikan hatinya. Kamu bisa kan? Bimo memandang Kak Raila dengan pandangan berbinar. Dia pun mengangguk-ngangguk dengan cepat. Janji? Tanya Kak Raila. Iya janji, jawab Bimo tegas. Janji apa? Tanya Kak Raila usil. Janji gak akan lupa kata-kata Kak Raila. Bimo langsung berdiri tegap. Kak Raila tertawa lebar. Kok kayak lagi mau pacaran? Tanyanya membuat Bimo tersipu malu melihat reaksi Kak Raila. Kak Raila kini ikut berdiri. Kalau anak-anak tadi godain lagi, kamu jangan nangis duluan. Semakin kamu nangis, mereka semakin mau godain kamu. Ya terus Bimo harus ngapain? Tanyanya. Kak Raila terlihat berpikir keras. Kamu kan jago lari, kalau gitu kamu bisa lari setiap kali mereka bawa kecoa. Nanti mereka ketawain Bimo lagi kalau Bimo lari. Jangan lari sampai nggak terkejar. Lari supaya mereka capek duluan waktu kejar kamu. Kalau mereka tahu mereka nggak bisa nangkap kamu, kakak yakin mereka pasti nyerah. Bimo tersenyum mendengar solusi Kak Raila. Iya, aku yakin nggak ada yang bisa ngejar aku. Jadi Bimo gak akan nangis lagi kalau ketemu mereka kan? Tanya Kak Raila memastikan. Sigap Bimo pun menggeleng. Hari ini Kak Raila sudah bantuin Bimo. Kalau gitu besok Bimo temenin kakak ya. Pinta Kak Raila membuat ekspresi Bimo berubah menjadi bingung.
besok kamu mau temenin Kak Raila sebar bunga di makam eyang kakak kan? Iya mau, jawab Bimo segera. Keesokan harinya Kak Raila menjemput Bimo di depan rumah. Kak Raila mengenakan rok terusan rapi berwarna hijau. Ada sedikit pola bunga di bagian bawah roknya. Di tangan kanannya dia membawa keranjang kecil berwarna coklat penuh bunga kamboja ungu dan juga putih. Bimo sudah pamit sama ayah sama ibu? Tanya Kak Raila. Sudah Kak, jawab Bimo yang segera menutup pagar besi di belakangnya. Lalu kemudian memandang bunga di dalam keranjang Kak Raila. Bimo gak bawa apa-apa Kak. Kak Raila menyadari Bimo terlihat merasa bersalah. Dia segera menyodorkan keranjang itu dan memperlihatkan isinya dari dekat. Ada lebih dari cukup isinya buat kita berdua. Gak usah khawatir, katanya menenangkan. Keduanya beranjak berjalan sambil bergandengan tangan menyusuri sungai kecil yang membagi jalan yang menjadi dua itu. Banyak dari orang di jalan yang menyapa Kak Raila. Sebagian dari mereka adalah pedagang warung yang terkadang mendapat bantuan dari Kak Raila. Mau kemana Raila? Tanya salah seorang ibu yang membawa jajaran dalam dua keranjang besar yang sedang berjalan melewati mereka. Mau ziarah Bu? Jawab Kak Raila sopan sambil menunjukkan keranjang bunga yang tergantung di tangannya. Oh, ziarah buat siapa? Buat eyang Bu. Waduh, turut berduka ya. Iya Bu, terima kasih. Jalan yang mereka susuri kini mulai penuh bayangan dari pohon rindang yang tumbuh di balik pagar seng di tepi jalan. Suasana jalan di pagi hari itu juga terbilang sepi. Hanya terdengar suara daun yang tertiup angin di samping mereka. Bimo menengok ke samping. Di balik pohon ada bayangan sebuah gedung putih yang berdiri megah. Gedung yang terlihat terbengkalai itu memancarkan aura seram yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tahu dari cerita anak-anak di sekolahannya bahwa tidak ada yang berani melewati gedung angker itu. Kak Raila bersenandung dengan suara merdu. Pegangan tangannya kini terasa lebih berat. Tampaknya Kak Raila juga merasakan kejanggalan yang berasal dari arah bangunan itu. Dia sengaja bersenandung untuk menenangkan perasaan Bimo dan dirinya sendiri. Tiba-tiba Bimo melompat dan juga menghentikan langkah karena terkejut. Dari dalam pagar seng yang sudah usang di samping mereka, muncul bayangan yang tiba-tiba lompat di depan mereka. Kak Raila berdiri tegap. Tangannya berada di depan tubuh Bimo, berusaha melindunginya, namun Kak Raila menghela nafas lega melihat seekor kucing putih dengan berjak hitam dan coklat yang muncul di depan mereka. Kucing, ucap Kak Raila terdengar lemas, lalu memanggil kucing itu agar mendekat dan si kucing mengeong perlahan. Tubuhnya terlihat lemah, bahkan badannya gemetaran dan jalannya pun oleng. Kak, kayaknya kucing itu berdarah. Bimo menunjuk bercak hitam di sekujur tubuh kucing itu. Mana? Tanya Kak Raila yang kini menundukkan badan. Si kucing terus mengeong, seakan meminta pertolongan yang tidak dimengerti oleh Kak Raila maupun Bimo. Kak Raila semakin mendekati si kucing dengan berhati-hati. Tangan terulur mencoba menyentuh bercak hitam di bulu kucing itu. Sekilas cairan hitam itu terasa lengket dan sangat menjijikan. Tangan Kak Raila gemetaran ragu-ragu, tetapi dia tidak bisa membiarkan si kucing yang terlihat membutuhkan bantuan itu. Sesaat sebelum Kak Raila bisa menyentuh bercak hitam itu, si kucing melompat mundur dan menggeram cukup keras. Cakarannya menghalau tangan Kak Raila yang segera bergerak mundur. Mungkin dia takut sama kita, ujar Bimo. Iya mungkin. Kalau gitu kita biarin aja dulu dia di sini. Nanti sehabis kita balik dari kuburan, kita bisa bawa dia ke rumah, kata Kak Raila yang disambut anggukan oleh Bimo. Akan tetapi kucing itu mendadak mengeram.
Kali ini dia menerjang dan juga menggigit sepatu Kak Raila. Gerak-geriknya terlihat seperti sedang mencoba mencuri perhatian Kak Raila. Kucingnya nakal. Bimo bergerak mendekat mencoba menyingkirkan kucing itu. Bimo, bentar ya, ujar Kak Raila mencegah Bimo menarik tubuh si kucing. Si kucing berkali-kali menarik sepatu Kak Raila ke arah yang sama. Kak Raila menatap ke arah yang dituju oleh kucing itu. Gedung di balik pagar seng usang, gedung Pakujaran Sewu. Tangan Kak Raila bergetar penuh keraguan. Dia mengerja beberapa kali, bahkan Bimo melihat pandangan penuh ketakutan yang diperlihatkan Kak Raila. Sekilas Kak Raila menyadari tatapan mata Bimo. Dia membalasnya dengan senyuman yang terlihat terpaksa. Tunggu di sini ya, Kak Raila gak bakalan lama kok. Sebisa mungkin Kak Raila mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Mungkin anak-anak kucing ini terjebak di sana. Bimo hanya bisa mengangguk. Dia ingin ikut membantu, tetapi rasa takut yang teramat besar menghentikan langkah dan suaranya. Dia pun bisa berdiri di tempat, sedangkan punggung Kak Raila hilang di balik pagar seng yang usang itu. Hari itu adalah saat terakhir ketika Bimo melihat dan ingat akan keberadaan Kak Raila. Ayo main. Suara itu terus menggema di lorong gelap tempat Zaki berada, diikuti oleh suara cekikikan yang terdengar usil itu. Zaki berdiri sendirian di hadapan lorong kosong. Sesekali, dia mendengar suara langkah yang cepat di belakangnya. Zaki segera menoleh, namun sesaat kemudian suara langkah itu terdengar dari sisi berlawanan. Zaki kembali menoleh dengan cepat. Sekilas dia ini bisa melihat sosok pucat yang selalu lolos dari pandangannya. Bulu kuduknya berdiri melihat sosok yang jelas bukan manusia itu mengikutinya. Di dalam hati, Zaki sedikit menyesali keputusannya untuk berpisah dari Pak Emil dan juga Tinfa. Tubuhnya melompat begitu melihat sosok Bimo di balik pintu. Sementara itu Tinfa memutuskan untuk tetap bersama Pak Emil. Suara tawa kembali terdengar, kali ini jelas suara itu terdengar mempermainkannya. Zaki berkali-kali terus menoleh, matanya menjelajahi setiap sudut gelap lorong tempatnya berdiri. Detak jantungnya berdebar kencang menyadari sosok yang mempermainkannya bisa setiap saat melompat dari kegelapan dan menyerangnya. Terdengar suara pintu tidak berminyak yang begitu kencang. Perlahan semua pintu ruangan di sekitarnya itu terbuka. Zaki berjalan mendekati ruangan terdekat. Halo? Hanya kegelapan yang bisa dia lihat. Sesekali, entah itu dari goyangan lidah api lilin di sekitarnya, atau ada sosok yang bersembunyi di balik bayangan. Dia bisa merasakan ada sosok yang terus mengamatinya. Suara tawa kembali terdengar, kali ini dari dalam kegelapan ruangan di depannya. Suara tawa itu terdengar semakin dekat. Siapa di sana? Tanya Zaki ketakutan. Bimo, Tinfa, Pak Emil. Suasana kembali hening. Zaki segera berlari mundur dan terus-menerus berbalik menengok kegelapan ruangan di depannya, bersiap apabila seseorang muncul dari dalamnya. Matanya berair ketakutan. Dia bisa merasakan tawa sosok yang mempermainkannya kembali terdengar semakin puas. Tawanya kini terdengar dari segala penjuru. Sesekali tawa itu terdengar menjauh, tetapi setelahnya Zaki bisa merasakan tawa yang makin mendekat. Tawa yang seakan-akan bisa dia rasakan ada di sebelah telinganya. Salah. Zaki terjatuh ke lantai ketika Aji muncul tepat di hadapannya sehingga membuatnya ketakutan. Dengan buru-buru Zaki meraih kelereng di kantongnya. Aji yang mulai mendekat segera melompat mundur berlindung di balik bayangan. Zaki masih terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Dia menggenggam erat kelereng di tangannya. Aku gak akan pergi sama kamu, teriakan Zaki menggema di langit-langit lorong.
Seluruh lorong hening sejenak. Tiba-tiba kembali terdengar tawa usil yang membuat bulu kuduk merinding. Zaki menengok ke belakang. Ada suara orang berlari mendekatinya. Zaki mencoba berlari di lantai yang licin itu, tetapi rasa takut membuatnya terjerembab. Sambil terduduk, Zaki yang semakin ketakutan menutup kedua matanya. Dia mengarahkan kelereng itu ke depan secara membabi buta sambil berteriak histeris. "Ki, Zaki!" panggil suara di depannya. Tubuh Zaki terus memberontak tanpa henti sambil masih berteriak. Tangan kirinya menutup telinga sedangkan dengan siku tangan kanannya yang masih memegang kelereng, dia berusaha keras menutup telinga kanannya. "Zaki!" teriak suara itu lebih keras. Sosok di depannya menggoyang ke tubuh Zaki dengan keras hingga akhirnya Zaki memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. "Bimo?" ujarnya kaget melihat wajah Bimo. Dengan mata berkaca-kaca, Zaki bergerak mundur. Kehadiran Bimo membuatnya curiga. Tangan kanannya mengarahkan kelereng ke arah Bimo, tetapi nyala merah pada kelereng itu perlahan meredup. "Ki, ini aku, Ki," ujar Bimo menatap kelereng di depan wajahnya dengan bingung. "Bim, itu beneran kamu?" tanya Zaki terheran-heran. "Iyalah, emangnya siapa lagi?" Zaki beranjak berdiri. Dia masih menggenggam kelereng di tangannya dengan erat. Dia melihat Bimo sesekali melirik ke arah kelereng di tangannya. "Ayo, kita keluar dari sini," ujar Bimo sambil berjalan ke depan. Zaki menatap Bimo dengan pandangan curiga. Bimo pun menghentikan langkahnya ketika menyadari Zaki masih berdiri di tempat. "Ki," tanyanya, "emang kamu tahu jalan keluar dari sini?" Bimo tersenyum tipis. "Ya mungkin," jawabnya dengan singkat. Zaki menengok ke sekitarnya. Dia masih bisa merasakan Aji yang mengamati di balik kegelapan bersiap untuk menyeretnya. Zaki akhirnya memutuskan berjalan mengikuti Bimo meskipun tidak berjalan bersebelahan. Zaki selalu berjalan 2 langkah lebih lambat. Berkali-kali dia juga selalu bersikap waspada dan menengok ke belakangnya. Tanpa dia sadari, di depannya Bimo tersenyum kecil. Tinfa dan juga Pak Emil masih bergandengan tangan meskipun sosok Sri Kandi telah lenyap. Pada saat nyaris bersamaan, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan di sekitaran mereka. Pemandangan gedung asrama dan toilet tempat Zaki masuk pun ikut lenyap. Cahaya kembali terlihat dari matahari yang tertutupi awan tebal. Keduanya berdiri di halaman penuh rumput kering, tempat mereka masuk menyusup beberapa jam yang lalu. Kini mereka berdua berada di halaman dalam Pakujaran Sewu. Pak Emil berputar melihat sekitarnya dengan panik. Dia mencoba mencari anak laki-laki tadi yang baru saja hilang di balik pintu gedung kamar mandi. "Pak Emil," panggil Tinfa lirih. Pak Emil menoleh ke belakang. Tinfa masih berdiri tepat di belakangnya sambil berpegangan. "Tinfa," ujarnya terdengar bingung dan terkejut. "Zaki kemana?" tanya Pak Emil masih celingukan. Tinfa menggeleng. "Zaki menyusul Bimo." "Saya mau menemani Pak Emil," ujar Tinfa. Pak Emil menggeleng dengan cepat dan sedikit membungkuk, mendekat ke arah pundak Tinfa. Kata-katanya terhenti ketika melihat di balik gedung kecil di hadapan mereka ini terbentang tembok-tembok seng yang bisa mereka jangkau untuk keluar. Sekilas dia bisa melihat mobil berlalu lalang dari celah kecil yang terbuka. "Kamu jalan ke sana," ujarnya sambil menunjuk ke arah pagar seng. "Begitu kamu keluar dari sini, kamu harus janji untuk telepon orang tuamu dan bawa kamu pulang." "Pak Emil mau kemana?" Tinfa mendongak menatap Pak Emil. "Pak Emil akan bawa Bimo dan juga Zaki dulu." Tinfa menggeleng. "Kalau gitu Tinfa juga ikut." "Jangan." Tanpa disadari, Pak Emil setengah berteriak dan membentak Tinfa. Setelahnya Pak Emil tertunduk menyesal dan menggeleng, mencoba mencernihkan pikirannya. "Kamu sudah lihat sendiri apa yang ada di dalam sana. Kamu mau balik lagi?" kata Pak Emil dengan tegas. Karena Tinfa sudah pernah ke dalam, jadi Tinfa tahu kalau tadi Pak Emil enggak bantu Tinfa.
Tinfa nggak akan selamat. Sekarang Tinfa yang akan bantu Pak Emil. Pak Emil terdiam, tidak bisa membalas kata-kata Tinfa. Pak Emil mau ketemu sama anak laki-laki tadi, tanya Tinfa polos. Pak Emil nyaris mengangguk, tetapi segera mengurungkan niatnya. Sudah terlambat, jawabnya lirih. Apa anak laki-laki tadi adik bapak? Lagi-lagi Pak Emil tidak menjawab. Akan tetapi dari raut wajah yang ditunjukkan, Tinfa tahu jawaban dari pertanyaannya. Kak Emil, panggil suara girang dari belakang. Pak Emil dan juga Tinfa bersamaan menoleh ke sumber suara itu. Ada sebuah pintu yang lebih menyerupai lubang di seberang halaman. Di depan lubang gelap itu berdiri sosok anak laki-laki yang sempat mereka lihat di atas anak tangga menuju ke bawah. Edwin, ujar Pak Emil dengan nada pahit. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Untuk video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.